إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. Ma'asyiral muslimin, sidang salat Jumat rahimakumullah. Pertama-tama marilah kita sama-sama memanjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang terus melimpahkan kepada kita semua nikmat-nikmatnya, terutama adalah nikmat Islam, demikian pula nikmat taufik, dimudahkan kita oleh Allah Subhanahu wa taala untuk dapat menjalankan salah satu perintahnya, yaitu salat Jumat berjamaah. Semoga Allah Subhanahu wa taala menerima amal ibadah yang kita lakukan. Amin. Salawat dan salam tidak lupa kita sampaikan kepada Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, para sahabatnya, dan orang-orang yang mengikutinya hingga hari kiamat. Khatib berwasiat baik kepada diri khatib sendiri maupun kepada jamaah sekalian, marilah kita tingkatkan terus takwa kita kepada Allah Azza wa Jalla. Faqad fazal muttaqun, karena orang-orang yang bertakwalah yang akan memperoleh kebahagiaan baik di dunia maupun di akhirat. Di mana cara dan jalan untuk memperoleh kebahagiaan di dunia dan di akhirat, caranya adalah dengan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Takwa dalam arti imtithalu awamirillah wajtinabu nawahi, melaksanakan perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala dan menjauhi larangan-larangannya. Ma'asyiral muslimin, sidang salat Jumat rahimakumullah. Allah Subhanahu wa taala mengajak kita ke tempat yang penuh dengan keselamatan dan kebahagiaan. Itulah surga. Allah Subhanahu wa taala berfirman, wallahu yad'u ila daris salam. Allah mengajak hamba-hambanya kepada Darussalam, tempat yang penuh dengan kesejahteraan, keselamatan, kebahagiaan. Itulah surga, tempat yang penuh dengan kenikmatannya sempurna dan kekal abadi, di mana penghuninya di sana akan hidup selama-lamanya, tidak akan pernah mati, akan senang selama-lamanya, tidak akan pernah sedih, akan sehat selama-lamanya, tidak akan pernah sakit, akan muda selama-lamanya, tidak akan pernah tua, dan apa yang diinginkan ada di hadapan tanpa perlu bekerja dan berusaha. Tidak seperti di dunia ini yang setelah hidup kita akan mati. Ketika kita sedang senang-senangnya, tiba-tiba datang masanya kita bersedih. Ketika kita sedang sehatnya, tiba-tiba kita sakit. Dan setelah kita menjalani masa muda, ada masa tua. Di samping apa saja yang kita inginkan, kita tidak begitu saja bisa memperolehnya. Kita harus menjalankan sebabnya, berusaha, yang terkadang kita memperolehnya dan terkadang tidak. Akan tapi kalau kita perhatikan keadaan manusia, bal tu'thirunal hayatad dunya, manusia lebih mengutamakan kehidupan dunia yang seperti ini, yang tidak sempurna, di samping tidak kekal abadi, dan meninggalkan bal tu'thirunal
hayatad dunya wal akhiratu khairu wa abqa. Padahal akhirat lebih baik dan lebih kekal. Karena kita lihat banyak manusia yang melupakan akhirat. Ketika dia bangun tidur sampai tidur kembali, perhatiannya tertuju kepada dunia. Bagaimana caranya agar bisa memperoleh dunia ini, harta yang banyak, rumah yang mewah, kendaraan dan lain sebagainya. Bisa makan enak, bisa hidup enak. Hanya terbatas di dunia saya. Padahal keadaannya seperti ini. Dan tidak menyempatkan diri untuk mempersiapkan menghadapi kematian, alam kubur, alam akhirat. Dan tidak berusaha bagaimana caranya dia bisa nyaman di sana ketika meninggal dunia, ketika di alam kubur, dan ketika di alam akhirat. Padahal cara agar dia bisa nyaman baik pada saat dia akan meninggalkan dunia, demikian pula di alam kubur, demikian pula di alam akhirat, caranya adalah dengan beriman dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman, ala inna awliya Allahi la khaufun alaihim wa la hum yahzanun alladzina amanu wa kanu yattaqun. Ingatlah, wali-wali Allah tidak perlu takut terhadap hal yang akan mereka hadapi setelah mereka meninggal dunia, pada saat akan meninggal dunia, dan ketika nanti setelah melewati alam kubur, yaitu alam akhir. Nggak perlu khawatir, karena akan dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala dari berbagai macam malapetaka dan kengerian serta kedahsyatan di alam kubur dan alam akhirat. Demikian pula walahum yahzanun, orang yang bertakwa tidak perlu bersedih hati terhadap yang ditinggalkan. Ada keluarga, anak dan istri, harta yang dia cintai, teman dan kerabat, saudara, dia tidak perlu bersedih, karena Allah Subhanahu wa taala akan mengganti dengan yang lebih baik, atau akan mengumpulkan dia dengan mereka ketika mereka sama-sama dengannya di atas keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah berfirman, walladzina amanu wattaba'athum dzurriyyatuhum biiman alhaqna bihim dzurriyyatahum. Orang-orang yang beriman dan keturunan mereka mengikuti jejak langkah orang tuanya di atas keimanan, kami akan pertemukan mereka dengannya. Maka nggak perlu bersedih hati. Ini apabila kita bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya Allah Subhanahu wa taala mewasiatkan hamba-hambanya agar mereka bertakwa kepada Allah. Walaqad wasainal ladzina utul kitaba min qablikum wa iyyakum anittaqullah. Bukan hanya kepada kita, tapi kepada generasi sebelum kita pun Allah Subhanahu wa taala wasiatkan kepada mereka bertakwa, karena Allah ingin mereka bahagia di dunia dan di akhirat. Allah menjanjikan, man amila shalihan min dzakarin aw untha wa huwa mu'min falanuhyiyannahu hayatan thayyibah. Barang siapa yang mengerjakan amal saleh laki dan perempuan sedangkan dia dalam keadaan beriman, maka kami akan berikan kepada kehidupan yang baik, kebahagiaan. Kebahagiaan hanya diraih dengan takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Falanuhyiyannahu hayatan thayyibah. Maka Allah Subhanahu wa taala memerintahkan hamba-hambanya bertakwa, karena Allah ingin mereka bahagia dunia dan akhirat. Bagaimana tidak? Allah Subhanahu wa taala pertama memerintahkan dalam banyak ayat dalam kitabnya, seperti yang tadi disampaikan oleh khatib, banyak perintah bertakwa kepada Allah. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida. Semua perintah Allah Subhanahu wa taala kepada hamba-hambanya untuk bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala agar mereka bahagia dunia dan akhirat. Bahkan Allah Subhanahu wa taala juga memotivasi hamba-hambanya bahwa kalau mereka mau bertakwa kepada Allah, akan berikan di dunianya wa yaj'al lahu makhraja. Ya, Allah Subhanahu wa taala akan memberikan jalan keluar terhadap setiap problematika, permasalahan yang dihadapi. Yang mana hidup di dunia ini, di samping kenikmatan yang gak sempurna, banyak masalah juga, banyak problem. Ya, gak ada hidup ini gak ada masalah, pasti ada masalah. Mau dia orang kaya, mau orang miskin, mau pejabat atau orang biasa, semua punya masalah. Memang Allah tetapkan dunia ini ada masalah agar manusia tidak berlebihan mengejar dunia yang tempatnya seperti ini. Tapi anehnya manusia berlomba-lomba mengejar dunia dan meninggalkan akhirat.
Ya. Allah Subhanahu wa taala menjanjikan kalau kita mau bertakwa kepadanya, wa yaj'al lahu makhraja. Yaj'al lahu makhraja wa may yattaqillah yaj'al lahu makhraja. Kata Allah, barang siapa yang bertakwa kepada Allah, maka Allah Subhanahu wa taala berikan jalan keluar terhadap masalah yang dihadapi. Masalah ya, bukan kita malah melarikan, tapi hadapi dengan apa? Dengan takwa. Niscaya Allah Subhanahu wa taala berikan jalan keluar. Allah Subhanahu wa taala juga menjanjikan wa yarzuquhu min haitsu la yahtasib. Allah Subhanahu wa taala akan memberikan kepadanya rezeki dari arah yang tidak disangka-sangka. Dan kita dalam hidup ini butuh rezekinya Allah. Karena apa yang kita inginkan tidak begitu sedikit saja kita dapatkan. Kita harus punya harta yang dengan harta itu kita bisa ya tukar menukar, kita bisa membeli barang yang dimiliki oleh orang lain yang mereka jual. Kalau nggak ada, bagaimana kita memperolehnya? Maka siapa yang bertakwa, Allah akan permudah, berikan kepadanya rezeki dari arah yang tidak disangka-sangka. Demikian pula wa yaj'al lahu min amrihi yusra. Allah Subhanahu wa taala menjanjikan akan mempermudah urusannya, dan kita semua ingin ya, urusan kita dipermudah. Jalannya juga dengan bertakwa kepada Allah. Ini di dunianya, bahkan satu negeri, satu kampung, satu daerah, satu negara, kalau mereka bertakwa kepada Allah berjanji, walau anna ahlal qura amanu wattaqau la fatahna 'alaihim barakatim minas sama'i wal ard. Kalau sekiranya penduduk suatu negeri beriman dan bertakwa, kami akan bukakan untuk mereka pintu-pintu keberkahan dari langit dan dari bumi. Langitnya menurunkan hujan yang sesuai dengan kebutuhan bumi, tidak membuat kebanjiran. Buminya menumbuhkan tanam-tanaman yang dibutuhkan oleh manusia. Allah akan berikan kepada penduduknya keberkahan dari langit dan dari bumi. Ya. Kalau bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Dan jangan salahkan Allah Subhanahu wa taala kalau kita tidak bertakwa kepadanya, ya. Allah tidak memberikan keberkahan kepada suatu negeri. Banyak bentuk Allah Subhanahu wa taala tidak memberikan keberkahan, bisa dengan memberikan kepadanya musibah dengan berbagai macam bentuknya. Kata Allah Subhanahu wa ta'ala, "Qul huwal qadiru 'ala an yab'atsa 'alaikum 'adzaban min fawqikum." Katakan Allah berkuasa mengirimkan kepada kalian musibah dari atas langit, bisa dengan hujan yang tidak kunjung henti membuat kebanjiran, bisa dengan angin kencang yang memporak-porandakan fasilitas yang ada, bisa au min tahti arjulikum, atau dari bawah kakimu. Dengan Allah Subhanahu wa ta'ala adakan gempa bumi, tanah longsor, gunung meletus. Au yalbisakum syi'a, atau memberikan kekuasaan kepada musuh sehingga menguasai kalian kembali, dijajah lagi seperti dulu kita pernah dijajah. Kalau kita tidak bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahkan di antara sebab mungkin satu negeri, satu kaum, Allah Subhanahu wa taala berikan kekuasaan kepada yang tidak sesuai harapan, itu karena rakyatnya yang banyak yang zalim. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Wa kadzalika nuwalli ba'dadh-dhalimina ba'dha." Demikianlah kami angkat orang-orang yang zalim sebagai orang yang berkuasa karena rakyatnya pada zalim. Banyak melakukan maksiat. Kalau kita koreksi, lihat diri kita. Ya, banyak remaja-remaja kita, atau mungkin banyak juga di kalangan yang dewasa yang meninggalkan sholat. Ya. Senang di pinggir jalan waktu sholat, bukannya mendatangi, malah masih saja di pinggir jalan tidak sholat. Ada yang terus melanjutkan kegiatannya dengan dagang, bisnis, dan lain sebagainya, tidak sholat. Perempuan-perempuan yang memamerkan aurat dengan pakaian yang minim, ketat, membentuk lekuk tubuh. Apa ini takwa? Bukan takwa. Kemudian bisnisnya dengan cara riba. Banyak di sana sini pinjaman online atau secara langsung dengan bunga, meskipun cuma sedikit bunganya tetap riba juga. Atau ada juga melakukan perjudian, judi online pun ada. Dan berbagai macam kemaksiatan. Maka bagaimana Allah Subhanahu wa ta'ala akan berikan keberkahan? Maka Allah Subhanahu wa ta'ala dorong hamba-hambanya bertakwa. Dengan menerangkan keutamaan kalau mereka bertakwa, mereka akan mendapatkan jalan keluar, kemudian juga rezeki, kemudian juga dipermudah urusannya, mendapatkan keberkahan. Dan bukan hanya itu, Allah Subhanahu wa ta'ala juga mensyariatkan amalan yang apabila mereka melakukannya, mereka bisa bertakwa. Itulah puasa Ramadan yang insya Allah akan menghampiri kita. Insya Allah kita akan menghampirinya. Semoga Allah Subhanahu wa ta'ala menyampaikan kita ke bulan Ramadan. Karena banyak saudara-saudara kita yang ternyata Ramadan kemarin Ramadan terakhirnya dan diwafatkan pada bulan Sya'ban ini. Maka
Semoga Allah Subhanahu wa taala menyampaikan kita ke bulan Ramadan, dan bukan hanya disampaikan, tetapi kita minta juga kepada Allah Subhanahu wa taala agar Dia mempermudah kita untuk beramal saleh di bulan Ramadan. Aku qauli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Alhamdulillahi rabbil alamin wal aqibatu lil muttaqin wala udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah al malikul haqqul mubin wa asyhadu anna muhammadar rasulullah shadiqul wa'dil amin. Allahumma shalli wa sallim ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Ma'asyiral muslimin, sidang salat Jumat rahimakumullah. Oleh karena Allah Subhanahu wa taala ingin kita semua bahagia dunia akhirat. Kita yakni Allah Subhanahu wa taala inginkan kita bahagia di dunia dengan tadi yang disebutkan di antaranya, kemudian juga di akhirat Allah Subhanahu wa taala masukkan kita ke dalam surganya. Maka Allah Subhanahu wa taala perintahkan kita takwa, karena jalan untuk meraih dan memperoleh surganya adalah dengan bertakwa kepadanya. Allah berfirman, wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin 'arduha as-samawati wal ardu uiddat lil muttaqin. Bersegeralah kalian kepada ampunan Allah dan surga yang luasnya seluas langit dan bumi, uiddat lil muttaqin, yang disiapkan untuk mereka yang bertakwa. Ini di akhirat, bahagia yang hakiki, yang sempurna dan kekal abadi, surga itu diperoleh dengan bertakwa kepadanya. Maka Allah terus ingatkan kita bertakwa kepadanya dan memerintahkan amalan yang dengannya mereka bisa bertakwa. Bagaimana kok bisa puasa menjadikan seorang bertakwa? Bagaimana tidak? Bukankah dalam puasa kita dilatih melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa taala yang berat, yaitu kita menahan diri dari makan, minum dan syahwat kita dari mulai terbit fajar hingga tenggelam matahari. Berjam-jam kita harus nahan lapar, nahan haus. Perintah yang berat, sehingga karena perintahnya berat, banyak sebagian di antara manusia yang meninggalkannya. Na'udzubillahi min dzalik. Padahal di dalam terdapat kebaikan dan kebahagiaan bagi mereka. Mereka yang menyambutnya, siap menjalankannya, melaksanakan puasa, maka sebenarnya orang ini menginginkan kebaikan. Orang ini Allah Subhanahu wa taala inginkan kebaikan. Ya, tetapi mereka yang tidak mau menyambutnya, malah berbuka di siang hari, apalagi tidak malu-malu di depan manusia di pinggir jalan. Misalnya makan di warung, ngopi, ngeteh, minum es. Orang yang seperti ini adalah orang yang tidak menginginkan kebaikan. Orang yang seperti ini adalah orang yang secara tidak langsung atau secara lisanul halnya, keadaannya mengatakan, ya Allah, maaf ya Allah, saya nggak siap menerima pendidikan darimu. Ya. Siapa yang lebih buruk, yang lebih jelek daripada orang yang Tuhannya menginginkan kebaikan buat dia, ingin dia jadi orang bahagia dunia dan akhirat, jadi orang yang soleh dan bertakwa masuk ke dalam surga, tapi dia berbuka di siang hari tanpa ada rasa malu, ya, di pinggir jalan, makan, ngeteh, ngopi, minum es. Orang yang seperti ini adalah orang yang secara tidak langsung mengatakan kepada Allah, maaf ya Allah, saya tidak siap menerima pendidikan dari Allah Subhanahu wa taala. Padahal Allah inginkan kebaikan buat dia. Siapa yang lebih sengsara daripada orang yang seperti ini? Na'udzubillah min dzalik. Maka orang yang seperti sudah tidak bisa diharapkan kebaikan lagi. Ya. Susah nantinya melaksanakan perintah Allah, susah nantinya menjauhi larangan Allah, dan paling mudah memperturutkan hawa nafsunya karena nggak terlatih. Padahal di bulan Ramadan dia dilatih. Bulan Ramadan adalah bulan Allah melatih hamba-hambanya. Bulan Ramadan adalah bulan Allah Subhanahu wa taala mendidik hamba-hambanya. Ya. Sedangkan Allah Subhanahu wa taala Rahim, Maha Penyayang. Ya. Ghafur, Maha Pengampun. Ya. Dan menginginkan kebaikan buat hamba-hambanya. Tapi orang ini ya tidak mau menyambut panggilan Allah Subhanahu wa taala dan menolak pendidikan dari Allah Subhanahu wa taala. Maka orang yang seperti nantinya ketika ada perintah-perintah Allah paling berat melaksanakannya. Nantinya ketika ada larangan Allah Subhanahu wa taala paling berat meninggalkannya karena nggak terlatih mengerjakan perintah yang berat, nggak terlatih menahan diri paling mudah. Maka nggak usah heran nanti orang yang meninggalkan puasa Ramadan paling mudah diajak kepada kemaksiatan karena nggak punya pengendalian diri, diajak ke tempat-tempat
Waliyadzubillah, perzinaan paling mudah. Diajak main judi ketika dia mungkin kekurangan, udah ikutan aja. Kita mungkin kalau untung dapat uang banyak, paling mudah. Diajak mengkonsumsi minuman keras, narkoba, paling mudah karena nggak punya pengendalian diri. Apalagi misalnya remaja-remaja, ya, kalau di bulan Ramadan mereka tidak berpuasa, paling mudah diajak tawuran karena nggak punya pengendalian diri. Tapi mereka yang berpuasa, dia dilatih. Makanya ada adab ketika orang berpuasa. Nabi SAW katakan, فَإِذَا قَاتَلَهُ أَحَدٌ أَوْ شَاتَمَهُ, ketika dia sedang berpuasa, tiba-tiba ada yang ngajak tawuran, tiba-tiba ada yang ngajak berkelahi, nantangin, atau mencaci makinya, membuat dia marah. Apa kata Nabi SAW? فَلْيَقُلْ, sampaikan kepadanya, inni mru'un sha'im, saya lagi puasa. Apa maksudnya? Agar dia nahan diri, nahan nafsu, sehingga orang yang berpuasa insya Allah paling jauh daripada terbawa, ya, memperturutkan hawa nafsu, terbawa emosi, ya, sehingga dengan puasa inilah dia menjadi orang yang saleh, orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengan begitu dia pun akan memperoleh kebahagiaan di dunia dan di akhirat. Inilah yang kita mintakan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita minta kepada Allah Subhanahu wa taala agar dia menyampaikan kita ke bulan Ramadan. Demikian pula kita minta kepada Allah Subhanahu wa taala agar dia memudahkan kita beramal saleh. Karena banyak orang yang sampai ke bulan Ramadan tapi tidak dipermudah. Maka kita minta kepada Allah Subhanahu wa taala, setelah masuk bulan Ramadan, mudahkan kami ya Allah untuk beramal saleh. Jangan hanya semangat di awal tapi terus sampai akhir Ramadan. Demikian pula kita minta kepada Allah Subhanahu wa taala agar dia menerima amal ibadah yang kita lakukan. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'awat. Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim. Allahumma sallimna li Ramadan wa sallim Ramadana lana wa tasallamhu minna mutaqabbala. Allahumma ansur ikhwanana al-muslimin fi Filistin. Allahumma ansuril mujahidin. Allahumma ahlikil kafarata wal musyrikin. Allahumma ahlikil yahud wa man awanahum minal kuffar wal munafikin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Aqimissalah.